Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Milanto, mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, hendak sharing ilmu atau membagikan ilmu tentang sistem akuisisi data berbasis Arduino dan LabVIEW. Sebenarnya gak hanya sharing ilmu sih, sebenarnya tugas juga dari dosen saya, yaitu Mbak Fitria Suryatini, STMPD. Yuk daripada lama-lama kita langsung lihat aja yuk gimana videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang saya akan ngebahas tentang sistem akuisisi data, yaitu sistem akuisisi data ketinggian air sungai. Selain ada akuisisi data, kami juga ngebuat tentang peringatan dini banjir. Daripada lama-lama, yuk kita langsung lihat aja yuk. Pertama-tama, kita tentukan dulu alat yang dibutuhkannya apa aja. Yang pertama ada Arduino Uno atau Mega, terserah, bebas. Yang kedua ada sensor ultrasonic, yang ketiga ada water sensor, yang keempat ada buzzer, yang kelima ada LED RGB. Itu untuk alat fisiknya ya, alat di luar sistem akuisisinya. Nah, aplikasi yang dibutuhkannya yang pertama pasti LabVIEW buat akuisisi datanya. Yang kedua Arduino IDE. Yang ketiga Proteus opsional. Kenapa opsional? Karena kalau udah pakai Arduino fisik maka gak usah pakai Proteus dan VSPA gitu. VSPA ini untuk membuat virtual serial port gitu. Dan tentu ada satu lagi aplikasi lupa dicantumin, yaitu Excel buat menyimpan data akuisisinya. Kita lanjut ke spek hardware. Yang pertama adalah sensor ultrasonic. Working voltage-nya 5 volt DC, working current-nya 15 mA, frekuensinya 40 Hz, jarak jangkauan maksimalnya 4 meter, dan jarak minimal bacaannya 2 cm. Dan sudut pembacaannya 15 derajat. Yang kedua ada sensor air atau water sensor. Operating voltage-nya 5 volt DC, working current-nya kurang dari 20 mA, tipe sensornya analog, detection area-nya 40 mm x 16 mm. Dengan operating humidity-nya 10% sampai 90% gitu. Beratnya 3 gram. Lalu yang ketiga ada buzzer dengan voltage yang dibutuhkannya 6 volt DC, tapi bisa juga 4 sampai 8 volt DC dengan arus kurang dari 30 mA. Tipe suaranya adalah bip yang berkelanjutan gitu, suaranya berkelanjutan dengan frekuensi 2300 Hz. Yang terakhir ada RGB dengan pulsa arus maksimalnya 70 mA, tapi kalau arus yang berkelanjutan maju itu 30 mA maksimalnya. Dengan maksimal voltnya adalah 5 volt dengan power disipasinya 140 mW. Dengan operating temperatur 40 sampai 80 derajat Celcius. Sekarang ke prinsip kerja. Dapat dilihat ya, diasumsikan bahwa ketinggian air sungai itu 3 meter. Ketinggian sungai 3 meter. Lalu sensor ultrasonic diletakkan 10 cm di atas daratan atau di atas jalan. Nah, jadi jarak total dari sensor ultrasonic ke dasar air sungai jika tanpa ada air maka 3,1 meter seperti itu. Di yang sistem fisiknya yang digambar kiri atas itu terdiri dari buzzer, RGB, sensor ultrasonic, sensor air. Nah, fungsinya itu buzzer buat menandakan kalau bahaya banjir gitu, mengingatkan kepada orang-orang kalau udah mau banjir. Sedangkan RGB menandakan status sungainya sendiri, apakah normal, apakah waspada, ataukah bahaya seperti itu, atau siaga. Lalu sensor air untuk memastikan apakah air itu sudah meluber atau belum, jadi udah banjir atau belum, sensor air itu fungsinya seperti itu. Lalu di gambar kanan atas itu ada HMI-nya atau Human Machine Interface-nya, dan ada indikatornya juga, dan ada data ketinggian air sungainya juga. Langsung kita bahas aja. Di tabel di bawah, jika ketinggian airnya di bawah 1,5 meter, dan sensor airnya 0, maka lampu fisik yang nyala di RGB ini yang di sungai warnanya hijau dan buzzernya mati. Dan di HMI juga sama, lampu yang nyalanya hijau juga. Dan di LCD HMI ini
akan tertera tulisan normal. Nah, kalau ketinggian airnya antara 150 sampai 250, maka di sistem fisik itu RGB-nya berganti warna menjadi warna kuning dan buzzer masih keadaan mati. Sedangkan indikator pada HMI lampunya juga berganti dari hijau ke kuning. Dan layar LCD juga berubah tulisannya dari normal menjadi siaga. Lanjut lagi, kalau ketinggian airnya 250 sampai 300, maka lampu fisik yang menyalanya warna merah ya di sungai. Lalu buzzernya masih mati. Lalu indikator di HMI juga berwarna merah. Dan di layar LCD pun berganti nama menjadi waspada. Sedangkan jika X-nya sudah lebih besar sama dengan 300, tapi sensor air itu belum kena, jadi ya belum kena lah, sensor airnya belum mendeteksi adanya air, maka di sistem fisik tuh si warna lampunya warna biru ya, berubah jadi biru si RGB-nya. Tapi buzzernya masih off karena sensor airnya masih belum kena ya, masih 0. Dan indikator di HM-nya pun masih warna merah aja biasa, dan tulisannya masih waspada. Sedangkan kalau airnya udah ketinggiannya lebih dari 3 meter dan sensor airnya kena atau high, maka lampu yang menyalanya biru juga dan buzzernya udah nyala. Itu menandakan kalau udah banjir lah, bahaya banjir. Lalu di HMI-nya juga semua lampu bakal blinking, termasuk LCD-nya bakal blinking juga. Dan di layar LCD pun akan tertera bahaya banjir, tulisan seperti itu. Nah, sekarang kita ngebahas tentang blok sistem akuisisinya. Yang pertama ada fenomena fisik, yaitu air sungai sendiri. Lalu dibaca oleh sensor ultrasonik dan water sensor, yang dua-duanya itu transducer. Lalu keluaran dari sensor ultrasonik dan water sensor masuk ke dalam Arduino Uno atau Mega, yaitu data acquisition hardware-nya. Dan Arduino Uno atau Mega tuh dia bisa mengaktifkan buzzer dan RGB. Mereka itu sebagai aktuator. Lalu hasil dari Arduino Uno atau Mega disambungkan ke komputer. Lalu dari komputer masuk ke lab view atau data acquisition software-nya. Nah, di lab view ini dapat ditampilkan display dan dapat melakukan penyimpanan data atau data logging. Nah, sebelumnya kan kita ngebahas tentang blok diagram. Sekarang kita langsung aja ke programnya ya. Kita pertama-tama ngebahas tentang program Arduino-nya. Pertama-tama, kita tentukan dulu pin-pinnya, pin-pin sensor maupun pin aktuator. Lalu kita tentukan variabelnya, ini ada durasi, tinggi air sungai, dan airnya adalah sensor air ya, apakah dia high atau low. Langsung kita ke void setup. Pertama pin modenya kita tentukan dulu yang mana yang output dan mana yang input. Lalu kita langsung serial begin aja dengan baud rate 9600. Lalu kita menuju ke void loop. Pertama kita delay dulu 500. Dan di bawahnya ini ada program untuk mengukur waktu yang diperlukan sensor dari dia mengirim sinyal sampai balik lagi. Nah, ini adalah program waktunya nih, durasi. Kita masukkan ke dalam durasi ya, ini pulse in, echo high. Lalu tinggi air sungai sama dengan 310 itu 3,1 meter ya. Jadi jarak dari dasar sungai jika airnya kosong ke sensor ultrasonik itu 3,1 meter. Kita masukkan ke cm jadi 310 cm. Lalu dikurangin durasi dikali 0,034 per 2, di mana durasi dikali 0,034 per 2 itu adalah jarak dari sensor ultrasonik ke permukaan air. Jadi ketinggian air itu adalah 3,1 meter dikurangin jarak dari sensor ultrasonik ke permukaan air, seperti itu. Lalu di bawahnya ada air. Air tuh ada, ini kan variabel air. Air tuh sebenarnya sensor air, apakah dia tuh high atau low. Lalu kita lanjut. Nah ini, if air sama dengan 1 atau sensor air sama dengan 1 dan tingginya lebih dari sama dengan 3 meter, maka buzzernya akan menyala. Jadi buzzer tuh dinyalakan oleh jika sensor airnya high dan tingginya lebih dari 3 meter. Lalu jika tingginya kurang dari sama dengan 250 cm, kan kita pakai RGB. Jadi kita kalau ketinggian airnya kurang dari 250 akan menyalakan warna hijau. Nah, warna hijau tuh bisa dicampur kan? Bisa menjadi warna hijau, kuning. Nah, hijau yang pasti pertamanya hijau dan yang kedua kuning. Nah, kalau yang kuning itu adalah warna hijau jika beririsan dengan yang 150 sampai 300. Nah, ini kan jadi warna merah campur warna hijau kan, jadinya warna kuning. Nah, sedangkan yang kedua, jika tinggi lebih besar sama dengan 150 dan tinggi kurang dari 300,
maka akan menimbulkan warna merah. Dan yang di program ini pun akan menampilkan program warna merah, lampu warna merah dan lampu warna kuning. Ada dua kemungkinan juga karena RGB. Dan yang ketiga, jika tingginya lebih dari 300 akan menampilkan warna biru. Lalu di print aja langsung cara printnya keadaan sensor air dan ketinggian dari sungainya dari sensor ultrasonik. Sekarang kita langsung ke serial monitor aja ya. Nah, dapat lihat ini 0, 104, artinya 0 paling kiri itu adalah keadaan sensor air. Jika 0, maka sensor airnya low atau tidak terkena air, sedangkan yang kanannya 104 itu adalah ketinggian air sungai. Nah, nanti tuh data ini tuh bisa dipisah nanti di lab view. Jadi satu digit paling kiri akan dipisah menjadi keadaan sensor air, sedangkan dari digit kedua sampai sisanya itu merupakan ketinggian air. Jadi nanti bisa diatur di lab view-nya seperti itu. Nah, ini dapat lihat ya, sensor air sekarang udah satu, artinya sensor air high gitu atau terkena air seperti itu. Sebelumnya kita telah membahas program Arduino, kita lanjut ke program LabVIEW. Nah, dapat dilihat ya di sini itu kita dapat lihat kotaknya, ada kotak besar, ini adalah kotak while loop. Di dalam kotak ini terdapat dua program besarnya. Yang program atas yaitu program akuisisi datanya, sedangkan yang bawah adalah program untuk HMI-nya atau Human Machine Interface-nya. Kita mulai dari yang HMI-nya dulu ya. Pertama kita tentukan portnya dulu seperti biasa, lalu configure serial port, masuk ke dalam while loop, lalu ada property node dan visaread. Nah, visaread ini adalah ngebaca hasil dari serial print dari program Arduino sebelumnya. Jadi misalkan sensor airnya 0 dan ketinggiannya 104, maka di visaread itu keluaran stringnya 0, 104 seperti itu. Nah, ini kan tercabang menjadi dua nih. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Yang ke atas itu adalah pembacaan dari sensor air, di mana menggunakan offset, tidak menggunakan offset gitu. Dan length-nya 1. Length 1 itu artinya dia dari 0 ke digit 1. Berarti dia memakai digit pertama doang, seperti itu. Sedangkan yang bawah, dia offsetnya 1, sedangkan length-nya dia rest atau sisanya. Jadi dia dari digit kedua sampai sisanya, itu adalah ketinggian air. Lalu selanjutnya diolah, kedua ini diolah, ada yang menghasilkan bacaan normal, siaga, waspada, dan bahaya banjir ke dalam LCD, dan ada juga yang menghasilkan lampu normal, siaga, atau waspada, seperti itu. Dan hasil dari buffer ini juga kita transfer dulu ya sebelumnya ke dalam string to float atau string to integer gitu. Lalu kita masukkan ke dalam indikatornya, ada data ketinggian air sungai real time-nya, dan ada juga yang rata-rata ketinggian air. Jadi sudah lama tuh jadi rata-rata airnya tuh segimana sih ketinggiannya, dan ada juga yang real time-nya. Jadi saat itu tuh ketinggiannya berapa. Jangan lupa kita pakai jeda waktu ya 1 detik di atas supaya stabil akuisisi datanya. Lalu sekarang kita ke program yang di atas, yaitu program akuisisi data. Pertama kita tentukan dulu operasi loggingnya, apakah dia mau open atau create atau replace. Lalu kita open biasa, lalu di replace atau write to text file. Nah, sebelum ke situ kita memakai consent ternat strings dulu, yaitu untuk judul-judulnya lah. Jadi ya, pertama kita kasih judul dulu di Excel-nya, ini kan untuk masukkan ke Excel ya. Jadi pertamanya kita akuisisi data ketinggian sungai. Jadi paling atasnya kayak judulnya gitulah, kayak judul. Terus kita pakai enter di sini, di bawahnya ada enter nih. Lalu ada tanggal, lalu kita ganti kolom, ada jam, ganti kolom ada ketinggian air, ganti kolom ada rata-rata ketinggian, dan ganti kolom ada keterangan. Lalu kita ganti baris. Seperti itu. Langsung kita masuk ke dalam while loop-nya. Di dalam while loop ada pembacaan juga ya, ada pembacaan data juga. Yang pertama, kita masukkan tanggalnya, nih kan ada get date or time string. Pertamanya kita masukkan dulu tanggalnya tanggal berapa, lalu kita ganti kolom, masukkan jamnya, ganti kolom, kita masukkan ketinggian airnya, ganti kolom, masukkan rata-ratanya, lalu kita ganti kolom lagi, dan masukkan keterangannya apakah dia normal, siaga, waspada, atau bahaya. Lalu ganti baris seperti itu. Nah, di atas format info file itu kan ada
ada yang persen S gitu kan. Itu tuh sebenarnya untuk mengatur formatnya apakah dia string atau dia float. Nah, seperti itu. Jadi S itu string dan F itu float. Lalu biasa sampai keluar ada close file dan error, udah gitu doang sih. Ya, sebelumnya sudah dibahas tentang back panelnya, sekarang langsung balik lagi ke front panel. Dapat dilihat di sini ada tanggal, ada jam, ada port, ada operasi loggingnya, apakah dia mau open or create, replace or create. Lalu di bawahnya ada tombol stop, ada terus di atasnya ada lampu indikator, normal, siaga, dan waspada. Di sampingnya ada ketinggian air sungai yang secara real time-nya. Sedangkan di kanannya ada grafik untuk memantau perkembangan ketinggian sungainya. Sedangkan di kanannya ada rata-rata ketinggian air. Dan di atas grafik ini ada indikator juga untuk display apakah ketinggian air sungainya sedang waspada, siaga, atau normal, atau bahaya. Nah, sebelumnya kan udah dibahas semuanya ya, dari program Arduino, program LabVIEW, front panel, back panelnya udah dibahas. Sekarang bagian akhir pastinya simulasi. Simulasinya itu ada dua. Yang pertama, kalau kalian ada Arduino dan sensornya, bisa langsung disimulasikan aja langsungnya di Arduino dan sensor-sensornya. Sedangkan kalau kalian nggak punya, bisa pakai Proteus dibantu dengan VSPA. Nanti akan dijelaskan. Nah, yang pertama adalah simulasi di sistem fisiknya atau di tempat nyatanya gitu. Nah, dapat dilihat tuh ada sensor ultrasonik dan lampu indikator berwarna hijau, berarti normal, ketinggian air sungainya normal. Lalu kita maju lagi nih, kita maju lagi. Nah, itu kuning tuh. Kalau indikatornya kuning berarti memberitahu kepada warga sekitar kalau si ketinggian sungai itu udah lumayan tinggi atau siaga. Sudah siaga. Kita maju lagi. Maju, ini kan kuning nih. Lebih dekat lagi. Nah, ini jadi warna merah nih. Warna merah berarti waspada, berarti udah tinggi banget nih ketinggian sungainya. Ini udah waspada, tapi buzzer tuh belum nyala soalnya belum banjir. Kita maju lagi nih, kita maju sampai dekat banget nih, sampai dekat banget. Nah, kalau dekat banget jadi warna biru nih, artinya data yang dibaca oleh si sensor tuh udah lebih dari 3 meter ketinggian airnya. Tapi belum ada buzzer kalau dia banjir, soalnya si sensor airnya belum kena. Jadi untuk memastikan buzzer tuh, untuk menyalakan buzzer tuh harus ketinggian di atas 3 meter, yaitu ketinggian sungainya. Dan sensor air tuh kena air, jadi benar-benar akurat kalau itu tuh banjir. Seperti ini contohnya. Ini udah biru di atas 3 meter, lalu kita masukin sensor airnya ke dalam air. Nah, ini masukin ke air seperti ini. Nah, ini buzzer nyala itu untuk menandakan kalau udah banjir lah, bahaya gitu. Seperti itu. Ini sistem di fisiknya. Nah, sekarang langsung simulasi aja ya di HMI-nya atau di LabVIEW-nya. Kita langsung mulai start. Pertama-tama kita tentukan dulu mau ditaruh di mana file akuisisinya. Filenya itu file Excel ya. Jadi kita harus buat dulu new dulu. Ngebuat file Excel terlebih dahulu. Kita buat new. Lalu kita cari Excel atau XLS. Nah, ini ada XLS. Nah, lalu kita ganti formatnya menjadi .csv. Kita ganti formatnya menjadi .csv. Nah, oke, lalu kita langsung pencet aja. Jadi kita di situ naruh data akuisisinya. Dapat dilihat datanya sekarang normal. Biar gak lama kita langsung lewat aja. Nah, sekarang masih normal. Dengan indikator lampunya warna hijau dan keterangannya normal. Airnya sekitar 100 cm dan rata-ratanya sekitar 78 cm.
mulai naik airnya. Nah, sekarang sedang siaga nih. Airnya sekarang ketinggiannya di atas 110 cm. Lampu yang menyala juga siaga sekarang dan keterangannya pun tulisannya siaga. Sistem ini bergerak satu detik ya untuk pengambilan datanya. Karena sebelumnya sudah diatur di live view-nya. Nah, sekarang sudah waspada karena sudah di atas 250 cm ketinggian airnya. Menjadi waspada sekarang. Tapi karena belum terkena sensor air, maka belum jadi bahaya. Kita langsung lewat aja langsung. Nah, ini sudah terkena sensor airnya nih. Jadi bahaya, sekarang sudah bahaya nih. Bahaya banjir sudah terlihat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hasil simulasinya ya. Akhirin aja nih untuk simulasinya, kita matikan di stop di aplikasinya. Lalu kita lihat ke file tadi, kita lihat file akuisisinya gimana sih bentuknya. Nih kita lihat. Data D, project akuisisi. Nah, ini nih data ketinggian air. Double klik aja langsung. Nah, hasilnya kayak gini. Kita bisa benerin dulu biar enak lihatnya. Gini. Lalu kita di merge center. Nah, kita ketinggiannya kita rapihin dulu. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini diketahui nih, jadi akuisisinya tuh kita lakukan setiap per detik. Ini ada jam 1, 24 menit, 6 detik, ini 7 detik, 8 detik, 9 detik, dan seterusnya. Di sini ada ketinggian airnya nih. Ini ada pertama ada 89 nih ketinggian airnya, berarti dia masih normal kan, soalnya masih di bawah 150 cm ketinggian airnya. Kita naik lagi, kita turun, ini ada rata-ratanya juga nih. Di bawah ada rata-ratanya kelihatan. Turun. Ini masih normal ya. Ini saat dia udah di atas 164, dapat dilihat nih, statusnya yang awalnya dari normal berubah menjadi siaga karena di atas 150. Turun lagi, ini kan awalnya siaga nih. Karena dia udah melebihi 250, dia jadi waspada. Nih, dilihat nih waspada. Lalu turun lagi, turun. Nah, sampai udah 300 nih. Ini masih belum banjir, di sini masih waspada. Soalnya sensor airnya belum terkena air. Jadi kalau ingin menandakan kalau itu udah banjir tuh, jadi sensor air yang ditaruh di jalan harus udah kena air, basah gitu. Dan sensor ultrasonik menunjukkan di atas 300 cm. Ini udah bahaya banjir nih. Ini udah bahaya banjir tuh. Statusnya udah ganti bahaya banjir seperti itu. Nah, ini udah biasa lagi. Seperti itulah kurang lebih. Nah, bagi yang nggak punya Arduino sama sensornya, nggak usah khawatir. Kalian tinggal download Proteus dan VSPE. Nah, kita lihat nih gimana cara simulasinya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu rangkaiannya, kita buat. Dapat lihatnya seperti ini. Terus perlu tambahan ya, Compim RX dihubungkan RX Compim dihubungkan ke RX dari Arduino, dan TX Compim dihubungkan ke TX-nya Arduino. Saya di sini gak bakal ngesimulasiin ya, saya cuman ngasih tahu caranya doang. Sebenarnya gampang sih, cuman memasukkan data dari Arduino-nya ke Proteus gitu, supaya bisa disimulasikan. Tapi karena memakai aplikasi Proteus yang demonstrasi, jadi gak bisa disimulasikan. Nah, di sini dapat lihat ya pengaturan compimnya. Physical portnya dipasang menjadi COM1, sedangkan physical baud rate-nya 9600 dan virtual baud rate-nya 9600. Gitu aja. Daripada lama-lama, yuk langsung lihat aja yuk. Nah, dapat lihat ya, ini sistemnya biasa. Lalu kita buka VSPE-nya, buka untuk mengadakan virtual port-nya gitu, untuk Arduino-nya. Lalu kita klik kanan, kita create pair, kita pilih kan ini ada konektor, kita pilih pair, kita langsung next aja, next. Pilih next, nanti ada COM1 dan COM2. Nah, seperti ini. Statusnya sudah ready, kita langsung minimize saja. Balik lagi ke Arduino. Nah, pertama-tama pastikan di compile dulu ya.
supaya si file text-nya keluar. Nah, gimana sih cara supaya ngadakan si file text-nya? Caranya ke preference, langsung di show output during compilation. Ya ini nih, nah ini checklist yang ini ya, supaya alamat teksnya terlihat di Arduino-nya. Langsung kita copy aja si alamat teksnya, kita cari hex. Nah, itu hex udah terlihat. Nah, saya tinggal copy, blok di Ctrl C aja langsung. Ctrl C. Saya langsung balik lagi ke Proteus, langsung kita masukkan ke sini. Nah, langsung Ctrl V aja. Langsung oke. Nah, di sini harusnya udah bisa ya, kalau ini kalau seperti ini seharusnya sudah bisa kalau di Proteus biasa. Tapi karena ini yang demonstrasi versinya, jadi ya gak bisa. Tapi kurang lebih seperti itulah, gampang seperti itu doang. Nah, butuh DLL. Kita langsung ke lab view aja ya kayaknya. Kalau udah seperti ini sudah berhasil, kita langsung ke lab view aja. Lab view buka dulu, launch. Nah, di sini jadi ada port ada COM 1 nih, kan sebelumnya nggak ada COM 1 nih awalnya. Sekarang jadi ada COM 1. Nah, COM 1 tuh COM virtual yang sebelumnya kita aktifkan. Nah, seperti itu. Sudah ada beres. Seperti itu saja. Nah, mungkin gitu aja video yang bisa saya buat ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.